Ya, sudah. Mungkin Bang Denny aja nanti deh, aku dengar deh sebentar. Ya nggak apa-apa Bang Ucok. Tadi kan membahas iman dan saya membahas data jadi nggak kena. Coba deh sama-sama bahas data supaya kena, supaya connect. Coba. Enggak, ini tema kau. Siapa yang palsu? Tadi Bang Denny belum selesai tuh kau jelaskan yang palsu yang mana? Apa yang palsu? Coba dijelaskan dulu biar kita clear ikut temanya. Ah itu Bang Zuma itu cocok. Gurunda silakan. Yang palsu siapa katanya? Oke, yang palsu apa ini? Makanya nggak jelas, makanya itu temanya nggak jelas, makanya aku tadi tanya yang di Sendal atau baju atau duit? Makanya aku juga tanya sama Bang Fandi, soalnya nggak jelas. Ya yang palsu dalam Bible itu banyak loh. Ada nabinya palsu, ada Yesusnya palsu itu. Oh itu. Iya, yang mana? Yang Tuhan atau yang Nabi yang mau dibahas ini atau yang Rasul? Silakan Bang Uco. Loh, kau yang punya tema kau jelaskan dulu apa maksudmu siapa yang palsu. Tadi Bang Denny. Makanya tadi sebelum kita membahas itu Anda sudah bawa saya ke Yohanes 20:28 dan sudah selesai kita bahas. Iya, sudah selesai kita bahas. Kan aku juga dari awal nanya, maksudmu yang palsu itu apa? Tuhan kah? Kau nggak mau clear. Nabi kah? Rasul coba. kah? Kitab kah? Yang mana yang kita mau bahas ini biar tidak melebar, biar fokus sampai satu titik pembahasan. Ya boleh nabinya atau nabi palsunya atau Yesus palsunya boleh. Gurunda silakan. Oke, kalau kita berbicara mengenai Yesus, Yesus yang asli itu adalah manusia. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan melalui perantaraan seorang wanita bernama Maria, lahir tanpa ayah. Itu adalah Yesus yang asli, datang sebagai hamba Tuhan kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat dan meminta kepada pengikutnya agar jangan ke bangsa lain. Itu ada di dalam Bible Matius 10 nomor 5 nomor 6. Sedangkan yang palsu adalah yang bukan manusia tetapi memakai nama Yesus. Contoh yang datang kepada Paulus. Paulus sendiri berkata yang datang kepada aku bukan manusia. Di dalam Galatia 1 nomor 1 dan Paulus tekankan di dalam nomor 11 dan 12-nya bahwa yang datang mengajarkan 13 buku kepada Paulus itu namanya adalah Yesus, gelarnya adalah Kristus, tetapi dia bukan manusia. Artinya antara Yesus manusia yang datang sebagai nabi kepada Bani Israel dan Yesus Kristus sebagai sembahan orang Kristen yang berupa roh yang datang kepada non-Yahudi, itu adalah dua oknum yang berbeda tapi satu nama. Demikian. Silakan Bang Ucok. Bang Ucok mau ditanggapi Bang Ucok? Bang Ucok. Bang Ucok monitor. Lama. Bang Denny mungkin monitor Bang Denny. Iya, saya monitor. Gimana menurut Bang Denny? Silakan. Ya tadi yang saya kepentap di ayat tadi, terus tadi kan coba bilang apa aku lupa, tapi ada ayat yang disebutkan itu. Coba tolong diulangi lagi Bang Jumar. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Dan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah manusia.
Dia adalah keturunan Daud. Dia adalah anak Maria. Sedangkan yang datang kepada Paulus dalam Galatia 1 nomor 1 dan ditekankan di dalam nomor 11 dan 12-nya, Yesus Kristus yang datang kepadanya itu bukan manusia. Jadi antara Yesus yang manusia untuk Bani Israel dan Yesus yang bukan manusia untuk non-Israel itu adalah dua oknum yang berbeda tetapi sama nama dan sama gelar. Seperti itu. Oh iya, sama nanti. Jadi kalau Yesus dibilang Yesus itu manusia itu juga betul. Tetapi juga betul Yesus itu Tuhan. Nah, Yesus yang di Matius itu menceritakan pada saat dia masih hidup. Dia masih hidup dalam arti di dunia ini, masih hidup di dunia ini, berjalan di dunia ini. Sedangkan Yesus yang sama sebenarnya itu yang dilihat oleh Paulus itu. Itu Yesus yang sudah ada di surga. Dia memperlihatkan dirinya dalam bentuk penglihatan kepada Paulus. Jadi itu sebenarnya bukan Yesus yang lain. Itu sama-sama Yesusnya. Silakan dilanjut. Iya. Kalau di dalam Ibrani 13 dikatakan begini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi Yesus itu tidak pernah kemudian berubah. Yesus itu tetap sama kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Dia tetap manusia. Dan hakikat Yesus itu diceritakan di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Di situ jelas dikatakan, anak-anakku yang terkasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi hakikat Yesus itu manusia, sama seperti kita, berdasarkan 1 Yohanes 3 nomor 2. Itulah Yesus yang asli. Sedangkan yang palsu adalah yang disetarakan dengan Tuhan. Itulah yang datang ke Paulus yang bukan manusia. Karena Yesus itu selama-lamanya tetap saja sama. Kemarin, hari ini, dan seterusnya tidak pernah berubah. Apalagi berubah menjadi Tuhan, itu mustahil. Artinya, Kristen harus mulai belajar dari hari ini bahwasanya ternyata Yesus yang disembah oleh Kristen dengan Yesus yang datang sebagai guru di tengah Bani Israel itu adalah dua oknum yang berbeda, cuman namanya yang sama dan gelarnya pun sama. Bang Juma, aku nyimak tadi, aku punya tadi pembahasan dengan Bang Pandi soal Yohanes 20 ayat 27 sampai 29 yang menceritakan ketika Yesus bangkit dari kubur, dia bertemu dengan murid-muridnya yang lain kecuali Thomas. Dan Thomas tidak percaya dikatakan bahwa Yesus telah bangkit. Satu ketika ketemu Thomas dengan Yesus, lalu Yesus bilang, tusukkan tanganmu ke lubang paku dan ke lambung. Gitu ya. Ketika dia melakukannya, ada perkataan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu Yesus memberkati Thomas dengan berkata, berbahagialah. Menurut Bang Zuma, apa makna dari firman itu? Makasih. Iya, baik. Jadi, ketika Anda melihat di dalam Yohanes 12, Yohanes 20, lantas kemudian Thomas mengatakan, ya Tuhanku, itu bukan berarti bahwasanya di situ Thomas mengatakan Yesus itu Tuhannya. Bukan. Kaget. Sama seperti ketika kemudian saya melihat sesuatu yang luar biasa, lalu kemudian saya takjub, lantas saya mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku. Bukan berarti misalnya ada orang yang jatuh dari sepeda, kemudian harusnya kepalanya pecah, digilas sama mobil, tapi ternyata anak itu tiba-tiba berdiri dan berlari.
takjub saya. Bukan berarti anak itu adalah Tuhan. Yang kedua, lebih dominan seruan muridnya di dalam Matius 24 ketika kemudian Yesus berjalan di atas air, lalu muridnya mengatakan hantu, hantu. Yang dikatakan hantu di situ adalah Yesus. Itu baru tepat. Jadi kalau kita bersandar kepada ucapan murid terhadap Yesus, maka lebih pas Yesus itu disebut hantu. Karena ketika muridnya mengatakan hantu, itu mereka tujukan kepada Yesus. Tapi ketika dia mengatakan ya Tuhanku, ya Allahku, itu bukan ke Yesus. Dia hanya takjub kepada Yesus saja. Bukan mengatakan Yesus itu adalah Allah, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian takjub? Karena dalam pemikiran mereka, guru mereka itu sudah mati. Kok tiba-tiba bangkit? Artinya yang ada di depan mereka itu bukan lagi guru mereka. Itu sudah bukan Yesus. Makanya di dalam Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam rupa yang lain. Makanya dikatakan ketika di Lukas 24 nomor 37, 36-nya dia tiba-tiba muncul di tengah murid-muridnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Assalamualaikum. Damai sejahtera dan keselamatan untuk kalian. Tiba-tiba muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Karena dalam pemikiran mereka, ya guru kita kan sudah mati. Kok tiba-tiba muncul di sini? Kenapa bisa demikian? Mereka kaget. Karena mereka tidak ada pada saat penangkapan, pada saat pembunuhan, pada saat disalibkan, pada saat dikuburkan. Murid-murid tak ada. Mereka semuanya lari meninggalkan Yesus. Markus 14 nomor 50, 51, 52. Lari. Semua murid lari. Jadi yang ada dalam pemikiran mereka adalah guru kita sudah ditangkap, guru kita sudah dibunuh, guru kita sudah dikuburkan. Selesai perkara. Kok tiba-tiba muncul? Makanya takjub. Tetapi yang muncul ini sudah dalam rupa yang lain, bukan lagi dalam rupa guru mereka. Makanya Yesus menekankan, ada apa dengan kalian? Aku sendirilah ini. Rabalah aku, peganglah aku. Aku bukan hantu. Sebab hantu tidak berdaging, tidak bertulang. Inilah tanganku, inilah kakiku. Tapi murid-murid masih tetap tidak percaya. Maka Yesus mengatakan apa? Adakah makanan di antara kalian? Sehingga mereka memberikan Yesus ikan goreng dan sedikit madu. Yesus makan, Yesus minum untuk membuktikan dirinya itu bukan hantu, tetapi dia adalah oknum yang keluar dari kubur. Nah, yang jadi permasalahannya adalah siapa yang keluar dari kubur ini? Yesus asli atau palsu? Karena Yesus asli mengatakan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat ini yang adalah orang Farisi, melainkan tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya yang keluar dari kubur ini adalah simbol untuk angkatan jahat dan dia adalah anak manusia. Permasalahannya yang disalib ini adalah anak manusia. Yudas anak manusia. Yudas bukan anak ayam, bukan anak kucing. Yudasnya adalah anak manusia. Nah, kenapa dikatakan itu bukan Yesus? Jelas. Yesus mengatakan bahwasanya iblis sudah Iblis sudah datang, penguasa dunia sudah datang, dan sedikit pun penguasa dunia tidak berkuasa atas diriku. Dalam Yohanes 12 nomor 30 sampai 31 dan Yohanes 14 nomor 30. Itu jelas itu. Jadi bukan Yesus yang disalib, bukan anak Maria yang disalib itu. Yang keluar itu adalah anak manusia, simbol untuk angkatan jahat. Sedangkan murid-murid yang asli tidak diberikan tanda Yunus.
Murid-murid yang asli tidak pernah diajarkan bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga. Yesus selalu mengatakan, anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu Bang Zuma. Iya, Sebenarnya itu adalah pemikiran Bang Zuma yang mengatakan bahwa Thomas kaget. Dengan framing-framing Bang Zuma menganggap bahwa dikira hantu, jadi mengatakan ya Tuhanku dan Allahku itu adalah reaksi dari sebuah rasa kaget begitu. Tapi sayangnya di ayat berikutnya Tuhan Yesus malah tidak melarangnya, karena sesuai hukum Taurat jangan menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Seharusnya Yesus menegurnya, bukan memberkatinya. Kalau hanya karena kaget gitu ya. Tapi apa yang Abang Zuma katakan, saya anggap itu adalah bentuk dari pengembangan pemikiran Bang Zuma. Terus yang kedua, kalau bicara tentang Yudas yang disalibkan, itu iman Bang Zuma dan kawan-kawan. Kalau iman kami, justru karena kematian dan kebangkitan Yesus inilah kami meyakini bahwa iman kami bertumbuh, gitu ya. Itu aku cuma mau menegaskan saja bahwa kalau dikatakan Yudas itu menurut ajaran Bang Zuma dan kawan-kawan. Kalau kami nubuatan tentang kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus itu bukan baru sekarang. Makanya tadi saya dengan Bang Fandi, saya sudah bilang, ya saya sudah menubuatkan 600 tahun sebelum kehadiran Mesias. Dan ini yang terjadi, sesuatu yang terjadi sebenarnya sesuai dengan yang diceritakan dalam Injil, bahwa penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu dilakukan seperti yang dinubuatkan. Begitu ya Bang Zuma ya. Jadi saya rasa percuma kita Bang Zuma menjelaskan bahwa dengan ayat ke Markus larinya ke sini. Bagi kami kisah kematian dan kebangkitan pengorbanan Yesus itu sebagai penebusan sangat clear, dan justru karena kebangkitannya ya iman kami bertumbuh. Demikian Bang Zuma. Oke, baik. Yang pertama, kalau Anda melihat dari Yohanes 20, ending dari data bab 20 ini Anda harus baca di data 31-nya, Bang. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Tuhan, bukan Tuhan. Mesias itu manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang diurapi Tuhan, tapi manusia yang diurapi. Ini berbeda dengan yang datang kepada Paulus. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sabar Bang, sabar. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sedangkan yang datang kepada murid-murid Yesus itu adalah manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Kristen itu adalah kelompok yang ada di luar Bani Israel. Kelompok yang diberikan sebuah buku yang lebih dulu sudah diedit sedemikian rupa supaya mereka mempertuhankan si palsu tadi. Coba kita buktikan. Bagaimana mungkin seorang Kristen lebih tahu daripada orang Yahudi tentang kitabnya orang Yahudi? Anda membawa-bawa kitab Yesaya. Yang tahu tentang kitab Yesaya itu yang punya kitab dong, bukan ente. Sedangkan yang punya kitab pernah bertemu dengan Yesus, pernah melakukan sesuatu tindakan kriminalisasi terhadap Yesus, diskriminasi terhadap Yesus. Mereka berupaya membunuh Yesus. Tidak ada sedikit pun karena nubuatan dari Yesaya, karena nubuatan dari kitab-kitab mereka. Tidak ada itu. Sedangkan pelaku diskriminasi dan kriminalisasi terhadap Yesus itu adalah ahli Taurat, imam-imam, mahkamah agama, orang Farisi, orang-orang Yahudi. Mereka yang paham tentang kitab Yesaya. Andai saja Yesus itu datang untuk mati menebus dosa orang Kristen, artinya Yesus dan orang-orang Yahudi sama-sama tahu. Orang-orang Yahudi yang belajar tentang Yesaya, orang-orang Yahudi yang belajar tentang kitab Tanakh,
dan Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri datang sebagai manusia untuk nebus dosa Kristen, pasti kompak, tralala trilili. Kompaknya itu sekompak-kompaknya. Kenapa? Kitab suci sudah datang kepada mereka. Dikatakan di dalam kitab mereka akan datang Mesias mati untuk nebus dosa. Mesiasnya sudah datang. Apa yang terjadi? Ya kompak dong. Teman-teman Bani Israel, ahli Torah, imam kepala, aku Mesias kalian untuk nebus dosa kalian sudah datang loh. Siapkan tiang, hari apa, jam berapa, siapa aja yang mau mengeksekusiku, di mana kita adakan itu, hari apa, jam berapa. Ayo, umumkan segera. Apakah itu terjadi? Tidak, itu tidak terjadi. Sehingga Kristen membutuhkan abad ketiga sebelum Masehi, kedua sebelum Masehi, ke-1 sebelum Masehi, abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Ada 700 tahun pengeditan terhadap kitabnya orang Yahudi untuk dicocok-cocokkan dengan konsep Romawi. Barulah dikawinkan antara kitab editan perjanjian lama dengan kitab yang dibuat perjanjian baru menjadi satu bundel, yaitu Bible. Barulah muncul konsep itu, barulah resmi pada abad keempat di Konsili Nikea. Kemudian terjadi Yesus dilantik menjadi Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Jadi editan-editan yang dipersembahkan oleh orang-orang terdahulu kepada orang Kristen hari ini, itu mengais-ngais kitabnya orang Yahudi. Kalau tidak percaya, sekarang juga tolong Anda tunjukkan kepada saya di mana di kitabnya Yahudi Tuhan datang dalam rupa manusia, mati untuk nebus dosa manusia. Boleh Anda tunjukkan kepada saya di kitabnya Yahudi, tapi di mana di kitabnya Yahudi minta persembahan darah manusia untuk nebus dosa-dosa manusia? Tunjukkan kepada saya. Kalau itu ada, berarti Bang Suma keliru. Tapi kalau itu tidak ada, berarti apa yang saya sampaikan itu benar. Kristen hanya mencocok-cocokkan, hanya menjilat-jilat kitabnya Yahudi agar dianggap Kristen itu benar. Ada di dalam kitab Yesaya, sudah dinubuatkan. Kalau sudah dinubuatkan, Yesus tidak mungkin berkata di dalam Yohanes 8 nomor 32 sampai nomor 44 bahwa yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak setan. Tidak mungkin. Kalau ada nubuatan, Bang, coba Anda lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Kalau ada nubuatan kemudian, tidak mungkin asal mula rencana pembunuhan terhadap Yesus oleh orang Yahudi adalah diawali karena ketakutan orang Yahudi, bangsa dan tempat sucinya dirampas oleh orang Roma. Tidak ada itu karena dosa waris, tidak ada karena dosa Adam, gak ada karena kutukan Torah, gak ada. Itu cuman buatan gereja mula-mula untuk orang Katolik, untuk orang Vatikan, untuk penganut penyembah dewa Hercules. Itu saudara, makanya sampai hari ini sudah 2000 tahun loh. Yahudi masih ada. Kristen sudah berganti kulit. Dari Katolik menjadi Protestan. Protestan membagi kulit lagi, terbagi-bagi. Jadi Advent, dari Mesianik, jadi Pantekosta dan seterusnya. Ada Yahudi dan Kristen ini satu tempat ibadah untuk menyembah kepada satu hakikat yang sama? Enggak. Kenapa? Karena Kristen ini cuma nempel. Kristen ini hanya menggunakan kitab Spanyol. Kitab yang separuh nyolong dari agama Yahudi. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Adalah lebih memilih masjid daripada gereja. Orang-orang Yahudi ketika mereka ingin tefillah, ingin sholat, tidak ada tempat ibadah mereka sinagoge, mereka lebih milih masjid daripada milih gereja. Itulah bukti bahwa Kristen muncul di tengah-tengah kita ini hanya untuk menjual Tuhan mereka, yaitu dewa Hercules, dengan mengambil istilah Bapa, istilah Yesus. Begitu saudara, silakan. Oke, Bang Zuma, jadi ini aku terakhir ya, aku mau bilang Silakan. justru memang Yahudi itu waktu zaman Yesus yang mereka yang menentang tentang konsep kemesiasan itu, makanya penyaliban dan penebusan dosa oleh Kristus itu dianggap sebuah batu sandungan bagi mereka. Namun bagi kami yang Kristen bahkan Katolik, kami meyakini itu adalah awal dari pertumbuhan iman kita kepada Allah yang hidup. Nah, kalau abang bilang Yahudi, ya jelas. Bagi mereka penebusan itu batu sandungan.
Mereka nggak percaya itu, bahkan sama seperti abang lah. Tapi Ya, kalau bagi saudara, tolong tunjukkan awal- aja dalil. bentar dulu Bang Suma. Tadi ya Bang Suma ngobrol, aku juga sangat menyimak. Jadi maksudku, kalau abang larinya ke Yahudi, ya justru mereka lah. Tapi yang poinnya adalah bahwa Kristen bertumbuh karena pengajaran Yesus sampai di kematian dan kebangkitannya. Justru itu yang membuat Kristen ada setelah Yahudi. Dan setelah itu Muslim ada, itu juga membantah beberapa kisah yang sebenarnya kami yakini. Dan itu silahkan saja, sah-sah saja. Dan konsep tema Kristus palsu ini sudah dirubah ya. Tadi siapa yang palsu, sekarang Kristus palsu itu juga batu sandungan bagi abang dan teman-teman. Bagi kami tidak. Ya gitu ya. Aku cuma mau clearkan itu aja Bang Suma. Kebetulan ini udah jam makan siang dan harus saya makan siang. Kita jumpa lagi Bang. Nanti aku naik di kumal Bang Suma ya. Oke, sip. Thank you ya Bang. Baik, saudara Ucok. Iya, silakan. Jadi Shalom. kita hargai itu pendapat Salam. Itu pendapat dari seorang Kristiani pengikut Kristus palsu. Kita hargai. Jadi bertumbuh, kata imannya itu bertumbuh, tapi tidak ada polanya dari agama Yahudi. Tidak ada polanya. Kristus palsu itu wajib ada. Pengikutnya pun wajib ada. Loh, kok Bang Suma terlalu berani mengatakan itu? Yes, karena di dalam kitab mereka sendiri yang mengatakan itu. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan juga Cak Ayu. Kalau itu tidak tergenapi, maka yang mengucapkan kata itu adalah pendusta. Kristus palsu, nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga Cak Ayu. Percaya akan dalil itu, maka percaya ada Kristus palsu. Percaya akan dalil itu, maka kudu wajib percaya bahwa banyak orang akan disesatkan oleh Kristus palsu. Percaya akan dalil itu, maka hari ini akal kita, ilmu pengetahuan kita, keadaan kita, situasi alam dunia ini dan kondisi Islam Kristen harus mendudukkan Kristus palsu itu dan pengikut-pengikutnya. Alhasil, satu-satunya komunitas di atas muka bumi ini yang terindikasi kuat pengikut Kristus adalah Kristen. Konon Kristen itu sama dengan pengikut Kristus. Lalu mau cari siapa lagi? Kalau sudah ada pengikutnya, cari siapa lagi? Tinggal kita tentukan apakah Kristen ini pengikut Kristus anak Maria atau Kristen ini pengikut Kristus palsu yang datang setelah Yesus anak Maria. Sederhana bukan, Cak Ayu? Bang Papua, kita sapa dulu. Oke, Bang Papua Kristen atau Muslim, Bang? Dari tadi pengen kali, udah birai kali mau ngomong. Bang IR, Insinyur Kaks Papua, silakan. Ada yang bilang di bawah noise kambing. Kejam kali lah. Iya, silakan Bang, silakan. Saya 10 menit lagi izin ibadah sebentar. Silakan. Siap. Saya sudah nanti ganti. Silakan Bang Papua Kristen atau Muslim, Bang?
Ya, Ya. Kristen bang. Oh Kristen, silakan. Kristen. Silakan bang. Kalau saudara Papua ini Kristen, kalau saudara Malasa ini Kristen juga. Malasa. Malasa tuh apa ini namanya? Malasa kan? Iya Malasa. Benar kan? Oh sorry. Ternyata saya salah baca. Yang benar adalah Malasa. Lanjut satu-satu dulu silakan. Silakan bang. Bang. Iya bang, ini saya tanya. Tadi bang katakan bahwa iya. Kan Kristus palsu. Kristus palsu. Yang bang Kristus palsu apa datanya ada atau tidak? Ada kawan. Matius Ada datanya? 24 nomor 24. Iya. Ada. Matius 24 nomor 24. Coba ya, coba buktikan dulu. Kenapa? Kenapa kak? Nanti lebah. Kristus palsu itu datang pada abad ke-7. Buktikan dulu ayat untuk lihat. Silakan saudara Joshua Tewu. Kristus itu manusia yang diurapi. Kristus palsu itu datang pada abad ke-7 yang diajarkan oleh Muhammad. Kalian itu sudah didoktrin, jaraknya jauh, sudah ya. didogma terlalu dalam sampai terlalu jauh menuduh nabiku Nabi Muhammad sebagai Kristus. Kristus itu Mesias, nabiku bukan Mesias, nabiku bukan Kristus. Yang Kristus itu yang datang kepada kalian. Nabiku bukan Kristus dan tidak ada data kalau Nabi Muhammad itu Kristus. Terlalu jauh kawan. Lagian di dalam Bible itu kan Yesus menasihati manusia yang hidup di abad pertama bahwa Mesias palsu akan datang kepada mereka. Masa Nabiku di abad ke-7 datang ke abad Zuma, pertama? satu-satu kita ngomong Zuma. Iya Zuma. boleh silakan. Silakan. Satu-satu ngomong. Kau ada tajung orang kau yang banyak. Iya silakan. Silakan. Almasih yang diajar Muhammad itu tidak sama dengan Yesus Hamesyak yang datang Oh, pada nabiku 2000 tahun yang mengajarkan lalu, ya. tentang Al-Masih maksudmu. Baik, saya terangkan ya. Al-Masih yang diterangkan oleh nabiku adalah manusia suci yang terkemuka di dunia dan di akhirat, lahir di tengah-tengah Bani Israel sebagai hamba Allah, lahir tanpa ayah. Beliau mengajarkan Injil hikmat kenabian kepada Bani Israel dan Al-Masih dirinya hanya lahir diutus kepada Bani Israel saja. Dan itu tidak bisa dibantah kawan oleh Bible. Almasih lahir di bawah Nabi- pohon kurma. Oh tidak, bukan begitu. Ibunya adalah Dari segi Saudara kelahiran, dari Itu beda segi ya? kelahiran, Tidak sama saudara, dari segi kelahiran, di dalam Bible dikatakan ketika roh kebenaran itu datang, dia datang memuliakan aku. Sekarang mulia mana? Lahir di bawah pohon kurma atau lahir dalam kandang binatang? Mulia mana kira-kira? Roh kebenaran ketika datang, dia memuliakan aku. Lahirnya di bawah pohon yang rindang, asri, udara segar. Ya. Kemudian di sisi kalian dari barat mengatakan Yesus Kristus lahir di kandang binatang. Kandang binatang, bagaimana keadaan kandang binatang itu? Coba Anda pikirkan, mulia nggak itu? Ya, kalau kandang binatang kan nggak kehujanan, Bang. Kalau Sebenarnya kan cuma begini. Mulia nggak kalau lahirnya di Nabi kandang palsu binatang itu tuh? yang dari di luar Bani Israel. Itu Ah, yang pandai, Masya Itu yang binatang. Allah. Suka Itu kali yang lah Nabi aku dengarnya. binatang. Sebenarnya. Pandai sekali, pandai. Iya. Jadi Paulus Nabi di mengaku, luar Israel itu nabi palsu. ya, Matanya merah. oke, Ya, yang kita suka lihat sama datanya bocil. di dalam 1 Yohanes. Di situ Jelas dikatakan itu. bahwa Perilakunya itu bukan nabi itu. Antikristus itu memang berasal dari tengah-tengah kita. Di dalam kitab saudara 1 Yohanes, dengar. Biarkan saya dulu, Bang. Di situ gantian. 1 Yohanes 2:18. Rum Islam ini kayak gini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang hanya terakhir. tahu congor doang. Dengar dulu Bang, kita baca Gitu. data dulu Bang ya. Abang, Tunjukkan abangku data yang konten cantik Konten, dan jangan asal bilang kau. sedikit. Zuma, kalau kau ngomong,
nangis, Kalau kau ngomong Juma, tapi gemar kali Allah. pakai daster. Juma, Biar ku baca data dulu. terus dalil yang diucapkan. 1 Yohanes 2 Kagak nomor sesuai dengan 18 sampai nomor 20 kita baca ya teman-teman sekalian, biar yang lain mendapatkan kasih. Suara saya kedengaran nggak teman-teman di bawah? Yang di bawah masih tertimpa nggak suara saya? Boleh saya baca data kan? Wah, Juma, Boleh kan ya? Juma, Jawab dong. Yang bawah kau jawab. jawab dulu Juma. Aman, oke baik. Kita Zuma. dengarkan 1 Yohanes 2 Juma, kau teman-teman kasih nomor tahu dulu yang di 18 bawah nomor itu. 20. Perilaku Nabi kau itu Anak-anakku, bagaimana dulu? waktu ini adalah waktu yang terakhir. Juma, kau Dan kasih tahu seperti dulu yang perilaku telah kamu Nabimu dengar, seorang antikristus Bagaimana akan pula datang. Nabi Sekarang Nabi kau itu telah yang kau bilang bangkit yang mulia. banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu Iya, yang betul terakhir. yang dikata Yesus tadi itu. Kata Yesus, Yesus itu yang memang datang pada abad mereka ke-7. berasal dari antara Halo. kita. Ya, jadi kita lihat ya. Wah, Memang kau jawab dulu antikristus Juma, itu jangan modal congor kau kayak berasal di antara kita. Tetapi hal itu terjadi, dikatakan gini, di antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk Jadi pada Nabi kita, palsu itu, niscaya mereka yang tetap bersama-sama pengajarannya dengan itu kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata Ya, yang bahwa suka tidak sama anak semua bocil. mereka sungguh-sungguh termasuk pada itu kita. Nabi palsu. Jadi Ya, jelas yang sekali pengen di dalam disembah-sembah itu 1 Nabi Yohanes itu 18 setan 1 Yohanes 2 itu nomor Nabi 18 palsu. nomor 19 Jadi cuma jangan diterangkan banyak bahwa congor. antikristus itu Iya. akan datang Ya, itu, sekarang Antikristus itu. sekarang Yang sekarang punya kata apa? Yesus ya, kata Istrinya Bible 11 sekarang itu. ya, jadi bukan di abad ke-7, kata Bible sekarang banyak antikristus, jadi bukan abad ke-7, sekarang banyak antikristus. Itulah tanda bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Nabi Oke ya, palsu itu teman-teman. yang Jadi antikristus ini, penyesat ini berasal dari tengah-tengah Bani Israel itu sendiri. mengajarkan Oke. yang mengajarkan Jadi, surga, saudara-saudara Kristen ini surga, karena malu, surga ternyata kenikmatan, mereka ini adalah pengikut kenikmatan Kristus keselangkangan, palsu, itu Nabi palsu. pengikut Nabi palsu. Maka mereka mencoba untuk menuduh Nabi Muhammad sebagai Nabi palsu itu antikristus. yang meniduri Mereka tentunya. kemudian mencoba untuk menuduh meniduri budaknya, Nabi Muhammad dengan berbagai meniduri macam janda-janda, tuduhan. itulah Nabi palsu. Padahal itu adalah wujud sakit hati mereka, karena mereka ini adalah terciduk berdasarkan Bible itu bahwa mereka Nabi ternyata palsu. adalah pengikut Nabi palsu. Juma. Ya, teman-teman, Juma, kita kalau memang kau ngomong harus itu pakai memaklumi dalil, Juma. bahwa satu-satunya jalan untuk menutupi kalau mereka itu pengikut Nabi palsu, ya mereka harus Yalah. menfitnah Nabi Muhammad. Mereka Makanya harus menuduh inilah Nabi ciri-ciri Muhammad. orang yang mengikuti Karena Nabi palsu kayak si Bible Juma sendiri ini yang menerangkan di bawah bahwa Kristen yang ini yang adalah mengikuti pengikut daripada ajaran Nabi palsu ini kayak si Juma ini yang datang kemudian dia tidak kepada Bani sadar. Israel. Dia nggak Begitu, sadar teman-teman. kalau dia itu bukan harus diri. memfitnah Kalau dia itu Nabi Muhammad. justru kamu Dikatakan menampar diri kamu sendiri. di dalam kitabnya mereka sendiri, Kamu sendiri. anak-anakku, Gitu, waktu Juma. ini adalah waktu yang terakhir, seperti yang telah kamu Makanya dengar. Juma, Seorang kembalilah kau ke antikristus ajaran yang baik. akan datang. Jangan sesat Seorang kau. antikristus akan Makanya datang. saya bilang sama Sekarang kamu, telah bangkit. pilihlah nabi yang baik. Sekarang telah bangkit. Carilah nabi yang mengajari kamu yang baik. Oke. Ini Baik, kamu saya apa? turun dari sini ya. Di sini nggak ada kondusifnya. Makanya aku Baik. bilang sama kamu, Assalamualaikum Juma, warahmatullahi belajarlah kamu, wabarakatuh. biar kamu itu mengerti kalau itu nabi palsu itu Waalaikumsalam.